Angga Kusuma Putra, Anggi Sapitra, Muhammad Ilham, Muhammad Raihan, Ahmad Al-Fajar, Seli Destriani. Oke, terima kasih. Kalian sudah hadir pada hari ini. Kita akan melaksanakan pembelajaran, meneruskan materi kita yang sebelumnya. Namun sebelum itu, agar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak akan putarkan terlebih dahulu satu buah video untuk penyemangat kalian, sebagai motivasi bagi kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan sampaikan sistem penilaian ya. Dalam penilaian pembelajaran kita ini ya, ini penilaiannya itu ada penilaian sikap kalian, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan diskusi kalian ya. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah circuit breaker ya. Mini circuit breaker atau MCB ini sebuah perangkat yang digunakan sebagai pembatas arus dan pengaman ketika ada beban lebih. Ya, MCB bekerja secara otomatis memutus arus listrik ketika arus yang melewatinya melebihi arus nominal. Ya, jadi apabila MCB tersebut 2 ampere, arus yang melewatinya melebihi arus tersebut, maka MCB tersebut secara otomatis akan memutus aliran listrik. Ya. Ini adalah fungsi MCB. Kalian lihat ada 3 sebagai pemutus arus atau pengaman hubungan arus pendek atau konsleting. Yang kedua sebagai saklar utama, bisa sebagai saklar, dan yang ketiga adalah sebagai pengaman beban lebih. Ini yang kita pelajari, dan ini adalah tipe-tipe dari MCB itu sendiri. Ada beberapa jenis tipe, yaitu tipe B, tipe C, dan tipe D, dan tipe CL. Ya, ini adalah kualifikasinya. Dimana kalau tipe B dia akan beri 3 sampai 5 kali arus nominal dalam waktu 0,04 detik sampai 13 detik. Jadi sangat cepat dia klik apabila arus yang melalui MCB tersebut melebihi kapasitas yang ada pada MCB tersebut. Nanti kalian akan bisa mengidentifikasi apa yang ada pada komponen yang kalian identifikasi. Ada thermal operator relay ya. Pengertiannya, thermal operator relay adalah alat pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar dengan memutus rangkaian ketika arus telah melebihi setting. Jadi kalau untuk tor ini dia hanya rangkaian ya. Biasanya banyak digunakan di 3 fas ya. Fungsi tor adalah untuk memproteksi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan. Jadi sebagai
mengaman apabila terjadi overload atau beban lebih ya. Oke. Nah, ini dia ya, inilah dia overload ya. Thermal overload drilling, ada yang memanggilnya hanya overload, ada yang tentang pilot lamp. Pilot lamp ini simple lah ya. Dia simple karena memang hanya digunakan sebagai pengontrol adanya arus atau tidak ya. Ini dia. Pengertian ya, dari pilot lamp adalah sebuah lampu yang dipasang pada pokok panel ya. Pilot lamp ya, atau sering juga sebagai lampu kontrol ya, lampu indikator ya, untuk mempermudah kita pada saat kita mengecek pada pokok panel apakah ada arus atau tidak yang mengalir ke dalamnya, dan nanti kalian diskusikan penggunaannya sampai berapa beban yang bisa ditanggung oleh MCB dan pilot tersebut. Ya, jadi sekarang silakan kalian buat dulu kelompok. Yang ini silakan menghadap ke belakang, yang ini silakan menghadap ke belakang, yang ini silakan menghadap ke belakang. Ini lembar kerja bahan bacaan. Sudah. Tulis kesimpulannya, didiskusikan seperti apa kesimpulannya. Jangan lupa nama kelompok ditulis. Dia akan read dalam waktu berapa lama. Itu kalian tuliskan juga, begitu kesimpulan yang kalian buat. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang akan kalian sanggah, silakan kalian sanggah, atau kalian silakan maju kelompok 1. Ya, dengarkan. Simpulan proteksi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan karena terjadinya beban lebih. 3. Satu ya, kelompok 1. Lihat hasilnya. Tadi tipe MCB-nya adalah CC ya, tipe MCB-nya tipe C ya. Dengan 4 ampere. Oke. Untuk selanjutnya kita persilakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Silakan dibacakan dengan baik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan dari hasil pengamatan dan identifikasi dari ketiga komponen MCB atau pilot lamp dapat disimpulkan bahwa MCB kami memiliki tipe C dengan kapasitas arus 50 ampere dengan tegangan 230 volt. MCB tipe C akan trip apabila arus yang melewatinya lebih besar 5 hingga 10 kali waktu trip 0,04 sampai 5 detik. Tipe 12C dengan kapasitas arus 5,5 sampai 8 ampere dengan tegangan 660 volt. Pilot lamp tipe AD16 2DS memiliki kapasitas arus 20 ampere dengan tegangan 220 volt. Iya, terima kasih. Dua ya, Heavy dan
Ini adalah tipenya sama ya, kelompok 2 ya. Ini adalah kelompok 1. Kelompok 2 ini tipenya sama ya, tipe C. Namun kapasitas arusnya adalah 50 ampere. Ya. Thermal overloadnya 5 sampai 8 ampere. CB. Oke, sebelum kita simpulkan, silakan maju kembali untuk kelompok 3. Ya, kita persilakan kelompok 3 untuk membacakan mempresentasikan hasil kesimpulan diskusi mereka. Menggunakan pada panel penggunaan pilot lampu adalah untuk mengetahui apakah ada alur listrik yang masuk pada melalui lewat kecil-kecil pada bagian berupa satu kabupaten cukup. Ya, jadi kelompok 3-nya ada grogi. Ya, tapi kita hapus karena dia sudah berani maju ke depan, sudah berani mengungkapkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mungkin agak gugup kan? Ya, jadi makanya kita memang harus terbiasa untuk maju ke depan, terbiasa untuk mempresentasikan, terbiasa untuk membacakan hasil yang kita peroleh ya. Jadi lagi dari 3 kelompok ya. Perhatikan. Pertama MCB. MCB adalah singkatan dari ada yang miniatur, ada yang mini sirkuit breaker. Ya, tadi dari identifikasi kalian dari 3 kelompok semuanya sudah benar ya, sesuai dengan apa yang tertera pada MCB tersebut ya. Jadi MCB ini fungsinya ada 3. 1 sebagai saklar utama, 2 sebagai pemutus arus apabila terjadi hubung singkat, 3 sebagai pengaman arus lebih atau beban lebih ya. Jadi kalau dia misalnya ini kan banyak digunakan di rumah kalian ya, ada di rumah kalian, ini juga ada contohnya di sini ya. Ini kita pakai di sini MCB. Jadi MCB itu kalau dia kapasitas misalnya 4 ampere, maka dia apabila beban itu yang dipakai itu melebihi arus tersebut, maka dia akan trip turun secara otomatis. Waktunya cepat sekali ya, 0,04 detik sampai 5 detik. Jadi sangat cepat dia untuk trip ya. Selanjutnya tor ini adalah untuk pengaman beban lebih untuk rangkaian listrik. Biasa digunakan ini adalah berhubungan dengan satu paket dengan kontaktor magnet. Ya, kontaktor magnet sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, ini adalah pengamannya, pengaman beban lebih. Dia sistem kerjanya sama dengan MCB, menggunakan bimetal. Apabila arus yang mengalir bimetal itu melebihi kapasitas atau kemampuan pada tor tersebut, maka dia akan melengkung dan akan memutuskan arus ya. Dan ini akan kontrolnya akan berhubungan dengan kontaktor magnet ya, seperti itu. Lalu pilot lamp ya, atau lampu indikator itu biasa dipasang di box panel, itu berfungsi untuk mempermudah kita mengetahui apakah arus pada box panel tersebut ada. Jadi arus dari PLN ke dalam box panel itu bisa kita lihat dari luar, tidak perlu membuka box panel tersebut. Kita lihat kalau lampunya menyala berarti arus dari PLN menyala. Apabila terjadi kerusakan atau gangguan, kalau dari PLN yang bagus berarti yang terjadi itu bukan pada PLN, berarti pada jaringan yang kita
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Angga, ya silakan Angga. Mengapa kita tidak boleh mengganti sendiri MCB pada KHMT? Oh, mengapa kita tidak boleh mengganti MCB kepada KWH meter yang di rumah kita ya? Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi di setiap rumah kita itu ada menggunakan apa? KWH meter itu ada MCB. MCB yang kita pelajari hari ini itu di setiap rumah itu pasti ada. Itu adalah sebagai pembatas arus, pembatas beban. Nah, itulah kalau pengaman itu ada dua, satu di luar di bawah KWH meter itu dan satu di dalam. Jadi kita double pengamannya ya. Jadi biasanya yang di luar itu memang tidak boleh kita ganti. Kita tidak boleh ganti secara kita ganti sendiri. Jangan mentang-mentang kita bisa mengganti, kita sudah ahli listrik, jadi kita semaunya mengganti MCB tersebut. Oh, karena kurang dayanya nih, kita ganti dengan yang lebih besar. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu kita sudah ada perjanjian dengan PLN. Kita sudah di situ, kita di awalnya sudah menyatakan beban kita misalnya di rumah itu kita pasang 2 ampere ya, 2 kali 220 berarti 440 watt atau kita kenal dengan daya 450. Oh, kurang dayanya. Bagaimana caranya? Harus ditambah. Ya, kita naikkan dari MCB-nya 2 ampere ke 4 ampere. Kita harus kontrol ke PLN. Kita tidak bisa mengganti sendiri. Ya. Makanya itu biasanya disegel oleh PLN agar tidak diganti oleh pemilik rumah itu ya, sehingga memang sesuai dengan kesepakatan atau di awal kita memasang listrik tersebut dari PLN. Di awalnya kalau kita sudah memang memasang beban itu misalnya 2 ampere harus tetap 2 ampere, kalau 4 ampere harus 4 ampere. Apabila kita merasa kurang dari beban tersebut, kurang arusnya, kurang daya, kurang watt, maka kita harus lapor. Ya, jadi ingat, walaupun kalian sudah bisa nanti mengganti MCB itu di rumah kalian, yang dengan sama-sama hasil pelajaran kita pada hari ini tentang 3 buah komponen tersebut, yaitu MCB, mini circuit breaker, yang sering kita gunakan itu banyak sekali sering kita gunakan di rumah-rumah ya, seluruhnya menggunakan MCB. Selanjutnya adalah thermal output relay, itu sering kita jumpai pada saat kita merangkai sistem kontrol pada mesin-mesin motor listrik ya. Banyak sekali kita pergunakan itu di kontrol motor. Selanjutnya pilot lamp itu banyak juga digunakan untuk mempermudah kita untuk mengontrol arus yang ada pada panel, sehingga kita tidak susah-susah memeriksa mati lampu atau putus arus dari PLN atau tidak. Cukup melihat lampu menyala atau tidak. Oke, kalau tidak ada silakan bukunya disimpan ya. Ini kalian kerjakan masing-masing soal ini. Sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada hari ini.
baiklah, untuk selanjutnya di kegiatan terakhir ini untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah melaksanakan proses itu sebagai acuan Bapak untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya Bapak sampaikan untuk materi kita selanjutnya masih ada sedikit lagi komponen pengendali, yaitu ada timer TDR ya, untuk pengatur waktu ya, time delay relay TDR ya, dan ada selector switch dan emergency switch yang semuanya itu nanti akan kalian rangkai dalam satu blok panel untuk membuat suatu kontrol sistem kontrol motor. Pada saat nanti bisa jadi 2 arah utara atau kita menggunakan pemasukan start delta ya. Jadi Bapak berikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi tentang apa itu yang namanya TDR. Silakan kalian browsing di rumah, silakan kalian perhatikan jenis-jenisnya seperti apa itu thermal atau bukan thermal, apa time delay relay TDR atau yang sering kita sebut sebut itu dengan timer atau penunda waktu ya. Oke. Untuk selanjutnya marilah akhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian pimpin doa pada saat peserta kalian ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Siap. Berikan